Halo teman-teman, saat ini saya dalam perjalanan pulang. Waktu hampir jam 5, masih terang di luar. Jadi saya sebentar. Nah, itu di depan barusan ada ambulans lewat, tepatnya dari pemadam kebakaran. Dan di sini secara peraturan kalau ambulans jalan atau pemadam kebakaran jalan dengan bunyi sirene, kita sebagai pengguna kendaraan wajib minggir ya, jadi kita kasih mereka jalan buat mereka bisa lebih cepat untuk sampai ke tujuan. Ya, hari ini saya rencananya ini pulang karena hari juga belum gelap. Saya mungkin masih bisa sebentar main sama si kecil, sama anak saya. Dan hari ini saya mau ajak teman-teman untuk melihat berapa sih gaji orang di sini di Jerman dan bagaimana perhitungan gaji bersih, gaji kotornya. Semoga nanti masih ada waktu buat hari ini karena saya juga masih mesti belanja, mesti beberes. Tapi saya usahakan nanti hari ini bisa bikin konten buat teman-teman melihat bagaimana perhitungan gaji di Jerman. Ya, untuk sementara saya driving dulu pulang ke rumah dan mungkin masih bisa ketemu sama si kecil di tempat bermain. Kita lihat aja nanti. Hari ini jalan pulang relatif lancar karena memang saya berarahnya ke dalam Berlin ya. Biasanya jadinya lebih lancar. Tapi walaupun saya saat ini lagi di dalam jalan tol, saya usahakan untuk drivingnya nggak terlalu kebut. Artinya kalau peraturannya 60 km per jam di dalam jalan tol, ya saya usahakan nggak jauh melewati lah. Karena kalau boleh cerita, tahun lalu saya pernah ngebut dan di sini suka ada namanya blitzer, dimana itu ada kamera yang buat menangkap orang yang suka ngebut ya. Jadi kalau misalnya kita di jalur yang 60 km tapi kita driving terlalu cepat, 70, 80, 90 km, nanti kita bisa di foto, ada blitz-nya gitu. Terus dalam beberapa minggu pemilik kendaraan, karena ada nomor platnya, itu akan dikirim surat dan disuruh bayar denda ya. Tahun lalu saya pernah kena denda dan menurut saya itu yang paling parah selama saya driving di Jerman, karena memang waktu itu saya lagi buru-buru dan saya nggak perhatikan. Jadi pas di jalur 50 km/h ya, saya driving yang ketangkep itu udah di minus toleransi
perhitungan mereka 90 km per jam. Artinya saya driving 40 plus. Dan artinya mesti bayar denda kemarin itu 300 euro, dan lebih parahnya lagi selama 1 bulan SIM saya dicabut, jadi nggak bisa driving sama sekali. Oke, sekarang udah nyampe. Kayaknya saya mau coba cari si kecil dulu di tempat main. Nanti malam saya lanjut. A few moments later. Halo teman-teman, seperti yang tadi saya sudah janjikan, sekarang saya akan mencoba menjelaskan tentang gaji untuk kita yang bekerja di Jerman. Semoga konten kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman, baik yang di Indonesia maupun yang di Jerman, yang khususnya teman-teman yang sedang studi, yang nantinya akan melanjutkan ke jenjang karir dan bisa tawar-menawar saat interview untuk ditanya berapa gaji yang kalian inginkan untuk pekerjaan kalian. Yuk langsung aja ya, kita lihat berapa sih gajinya rata-rata di Jerman saat ini untuk tahun 2024. Untuk hal ini saya biasanya ngelihat dari website namanya Stepstone. Ini juga website yang biasanya untuk digunain untuk mencari pekerjaan, dan dari situ juga mereka punya statistik setiap tahunnya untuk menjelaskan berapa gaji rata-rata. Kalau misalnya kita klik langsung di sini, kita bakalan masukin nama dan email. Tentunya mereka akan mengambil data diri kita untuk dikirim iklan kali ya. Jadi saya udah siapin buat teman-teman di bawah. Nanti lihat aja di deskripsi video ini, bisa langsung diambil PDF-nya. Dan inilah angkanya, inilah rata-rata gaji kotor yang saat ini tahun 2024 di Jerman, yaitu 50.250 secara rata-rata, tapi secara nilai tengah di 43.750. Ya, biar nggak pusing-pusing kita ambil aja yang gedenya ya, 43.750. Artinya berapa rupiah kah itu? Saya sudah siapkan di sini. Dengan kurs 17.000 rupiah saat ini, artinya rata-rata gaji orang kerja di Jerman itu sebesar 743 juta rupiah untuk tahun ini. Kedengarannya banyak ya, tapi pada kenyataannya nanti kita lihat aja. Nah, bruto ini, gaji ini biasanya berbeda-beda tergantung dari Bundesland atau negara bagian di Jerman. Di sini ada petanya. Beda negara bagian, beda juga rata-ratanya. Dan di sini saya akan mencoba mengajak kita melihat yang di Berlin, karena kebetulan saya juga tinggal di Berlin ya. Ini adalah gaji rata-rata untuk Fachkräfte, artinya untuk orang yang bekerja, dan ini gaji rata-ratanya untuk Führungskräfte atau yang bagian manajemen. Biasanya untuk orang-orang yang menjadi pimpinan, yang memiliki bawahan-bawahan untuk
sebagai manajer. Nah, kalau kita lihat dari Berlin sendiri, itu sekarang di tahun ini ada rata-ratanya di 46.500 euro. Artinya berapa tuh ya kalau misalnya satu bulannya saya sudah siapin di sini 46.500 dibagi 12. Artinya ada di rata-rata 3.875 euro per bulannya. Nah, angka ini tentunya bukan jadi patokan untuk kita nanti saat kita interview dan ditanya kamu mau gaji berapa. Ya, di sini kita masih bisa melihat bahwa setiap pekerjaan memiliki rata-rata gaji yang berbeda. Ini di halaman 12. Di sini kita bisa melihat bahwa wajar ya, gaji tertinggi saat ini dipegang oleh para dokter. Yang kedua, orang perbankan. Yang ketiga, orang consulting. Saya sendiri ada di engineer. Sekarang saya ada di level segini. Berapa gaji saya sekarang? Saya nggak bisa cerita, tapi saya bisa bilang saat pertama saya masuk ke tempat saya kerja tahun 2014 itu gaji saya 3.000 euro bruto, dan dengan 3.000 euro bruto waktu itu saya dapat neto nggak sampai 2.000 euro. Sekarang bagaimana cara penghitungannya antara bruto dan neto? Di sini saya sudah siapin untuk kita sama-sama ngelihat ya. Tapi kali ini kita nggak akan ngebahas gaji yang saya di 10 tahun lalu, tapi kita mau mencoba melihat gaji rata-rata sekarang tahun ini di Berlin ya. 46.500 kita masukkan di sini. Nanti kita akan mendapatkan berapa sih yang kita bawa pulang gitu ya. Ini Getwelter Vorteil bisa dikosongin aja karena biasanya ini berhubungan dengan bonus yang dikasih perusahaan. Contohnya misalnya perusahaan ngasih mobil untuk dipakai, nanti perlu dimasukin di sini berapa pengeluaran atau pemotongan pajak, pemotongan gaji yang disepakati untuk penggunaan mobil perusahaan. Nah, di sini ada kelas dari pajak ini. Kalau misalnya single atau single itu ngambil kelas 1. Kalau yang menikah dan tidak membedakan, ngambil aja kelas 4. Kita ambil aja yang kelas 4 karena saya kebetulan sudah menikah. Kita ambil di Berlin. Ya, saya tahu saya bukan umur 25. Dan ini ada pertanyaannya, apakah saya punya anak? Ya, kalau anaknya cuma 1 saya bikinnya 0,5 karena ini biasanya dibagi 2, setengah buat papa, setengah buat mama. Dan juga akan ditanya berapa anak yang masih di bawah 25 tahun. Nah, berikutnya ini adalah asuransi yang dibayarkan, yang langsung dibayarkan diambil dari bruto yang kita terima. Di sini dibedakan dari asuransi kita, kesehatan kita ada di mana ya. Saat ini saya ada di AOK Nordost, kebetulan pas banget ini ada di 1,7%. Nah, dengan data ini sekarang saya bisa melihat berapa sih neto yang diterima, yang saya terima kalau gaji brutonya sekian, 46.500.
Ini dia. Artinya dalam 1 bulannya saya terima 3.875 bruto kotor. Untuk itu saya bayarkan dari situ saya bayarkan 530. Ini pajak penghasilan, bisa dibilang kayak gitu ya. Dan sisanya ini sebesar hampir 800 euro. Ini untuk pengeluaran sosial, termasuk di sini asuransi pensiun, ya, asuransi pengangguran, asuransi kesehatan, ya, dan pada akhirnya dari 3.875 di sini yang diterima cuma 2.550, atau artinya bukan kehilangan ya, membayar pajak sekitar 1.300 euro. Berapa tuh ya kalau dipersenin? Kita coba hitung. Nah, 65%, artinya 35%-nya dibayarkan untuk pajak. Ya, kelihatannya besar ya, tapi pada prakteknya sebenarnya ini baik gitu ya, karena seperti kemarin saya udah jelasin di sini, jalan tol kita nggak perlu bayar sama sekali, infrastruktur baik sekali, transportasi, dan yang saya suka juga asuransi, karena kalau kita aktif sebagai orang yang bekerja, anak-anak kita selama masih di bawah umur, di bawah 18, mereka masih menjadi tanggungan kita. Artinya asuransi mereka pun kita tidak perlu ekstra bayar sepeser pun, karena itu udah termasuk di dalam asuransi kita. Dan juga apabila istri kita atau suami kita saat ini sedang tidak bekerja, kita pun bisa menanggung mereka dengan asuransi tanpa kita menambahkan duit sama sekali. Ya, jadi di sini saya suka banget dengan sistem asuransi kesehatan yang ada di Jerman. Nah, jadi begitu aja teman-teman ya. Kalau misalnya nanti teman-teman khususnya yang di Jerman yang akan melanjutkan ke pekerjaan, jadi di sini bisa melihat kurang lebih berapa sih yang teman-teman akan terima kalau misalnya ada tawaran gaji brutonya sekian, netonya bisa dihitung sendiri di sini. Ya. Nah, selain itu di Jerman juga ada yang namanya mini job. Mini job artinya selain kita kerja full time 40 jam 1 minggu, kita juga masih bisa kerja sampingan atau melakukan side hustle, di mana kita masih bisa mendapatkan pemasukan yang tax free atau steuerfrei. Untuk tahun ini sendiri 2024 itu dibatasi sebesar 538 euro. Artinya kalau misalnya tadi dengan perhitungan seperti ini, 2.500 ditambah 500, contohnya saya bisa dapat 3.000 euro neto bersih masuk ke rekening saya, yang artinya dalam rupiah itu 3.000 dikali 17.000 sekitar 50 juta ya. Ya, sekitar 51 juta neto bersih. Oke teman-teman, saya nggak mau panjang lebar. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, khususnya yang ingin melamar pekerjaan untuk nantinya berdiskusi
saat ditanya berapa gaji yang diinginkan. Teman-teman bisa melihat sendiri nanti di The Health Report yang dari Stepstone. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan atau hal lain yang teman-teman pengen tanyakan, silahkan tanya aja di kolom komentar, dan nanti akan saya bisa jawab di komentar atau saya akan coba jelaskan di video berikutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe di channel ini, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.